Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami mahasiswa Mobility Universitas Mahasiswa Sabah untuk mempresentasikan terkait identifikasi awan di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Yunika Sindiana Rahmani dengan NIM BS 21280553, lalu Vera Koleng dengan NIM BS 21280554. Selanjutnya Tiara Zahran Hamdani BS 21280555. Selanjutnya Salman Dwi Putri, Natik Nona Nurianda, Yoni Muktasar Latif, dan Adia Wafa Sofra. Yang pertama itu adalah terkait awan virus. Lokasi pengambilan foto yaitu adalah di Gunung Batu. Ciri dari yang dapat dilihat dari awan ini yaitu adalah apabila awan tersebut melewati lingkar matahari, maka awan tersebut tidak berkurang tingkat kecahayaannya. Awan ini akan terlihat berwarna kuning, terang, atau merah ketika matahari mulai terbenam. Memiliki warna yang terlihat lebih putih dengan background langit biru sebelum awan yang lainnya datang. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada awan altokumulus, yang mana awan ini merupakan jenis awan seperti butiran bola kecil atau bola kapas yang banyak. Nah, awan altokumulus itu juga mirip dengan awan cirrokumulus yang nantinya akan dibahas. Namun sebenarnya kedua awan ini itu juga memiliki perbedaan, di mana awan altokumulus sendiri warnanya putih cerah, sedangkan awan cirrokumulus warnanya lebih gelap kelabu. Nah, untuk ciri-ciri awan altokumulus sendiri bentuknya kecil seperti butiran bola yang banyak, kemudian berwarna putih atau abu-abu. Kemungkinan cuaca juga berubah-ubah, terdapat pada ketinggian 2.000 meter hingga 7.000 meter di atas permukaan laut, dan biasa dapat dilihat di pagi ataupun di sore hari. Nah, selanjutnya ada awan stratocumulus, yang mana awan ini mempunyai karakteristik berbentuk gulungan dengan warna yang bervariasi dan dari abu-abu hingga putih, sama seperti awan-awan yang lainnya. Awan ini juga berpotensi menimbulkan hujan. Nah, awan ini memiliki celah yang terang karena cahaya matahari dapat menembus awan-awan ini. Selanjutnya yaitu terkait awan stratus, di mana awan stratus ini termasuk awan kabut yang secara horizontal berkembang mengikuti aliran angin yang mengakibatkan udara terkondensasi pada ketinggian rendah, yaitu kurang lebih pada umumnya 2 km di atas permukaan laut. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar, awan stratus ini biasanya berbentuk seperti serat putih berwarna kelabu dan berlapis-lapis. Kemudian juga pada persebaran kabutnya luas dan memiliki tekstur yang tipis sehingga dapat menghasilkan korona atau cincin cahaya yang berbentuk akibat difraksi sinar matahari atau bulan. Nah, awan status ini dapat menghadirkan hujan lokal dengan intensitas yang ringan atau biasanya juga hujan gerimis. Boleh di next. Selanjutnya yaitu awan kumulus. Nah, awan kumulus ini berbentuk seperti bunga kol atau kembang kol dan terbentuk karena adanya proses konveksi. Nah, konveksi ini merupakan perpindahan panas dari massa utama yang terjadi melalui difusi dan adveksi. Kemudian awan kumulus ini juga terbentuknya biasanya pada siang hari ketika udara naik dan warna dasarnya itu putih. Nah, awan kumulus biasanya terdapat pada ketinggian 500 sampai 1.500 meter yang secara umumnya. Kemudian pembentukan awan kumulus ini disebabkan oleh faktor ketidakstabilan dari lapisan atmosfer. Dan apabila ketidakstabilan ini terus berlanjut, nah awan kumulus dapat menjadi awan cumulonimbus. Nah, kemudian awan kumulus ini juga merupakan awan tebal yang memiliki puncak yang tinggi dan memiliki lebar sekitar 1 km. Baik, selanjutnya adalah awan
Cirrostratus, di mana lokasi pengambilan foto ini ada di Perumahan Pesona Permata Gading 2 di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Ciri-cirinya umumnya itu ada di langit dengan ketinggian sekitar 6 km di atas permukaan laut. Yang kedua, memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan akan menutup seluruh permukaan langit. Berbentuk seperti anyaman yang tidak teratur, lalu merupakan awan yang menimbulkan efek halo pada saat iklim tropis, dan terkadang menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang panas. Bisa di next. Lalu selanjutnya adalah awan cumulonimbus, di mana lokasi pengambilan foto ini berada di Jalan Taman Siswa Sekaran, Semarang, Indonesia. Ciri-cirinya yaitu umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut, lalu volume awan besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Memiliki awan putih pada bagian atasnya dan kelabu gelap pada bagian bawah. Awan ini pun juga dapat menimbulkan hujan lebat dan badai yang disertai dengan petir. Baik, selanjutnya yaitu ada awan altostratus yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Indonesia, di mana awan ini merupakan jenis awan menengah yang sering berkembang masuk ke daerah awan yang tinggi. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk lembaran dan juga seringkali berupa satu struktur berserat. Yang kedua, memiliki warna abu-abu atau keabu-abuan. Lalu yang ketiga, menutupi langit dengan kesebaran yang luas. Dan yang keempat, dapat menimbulkan hujan gerimis atau hujan ringan. Dan yang terakhir yaitu beberapa bagian awan yang tipis masih dapat ditembus oleh sinar matahari, kecuali pada bagian yang tebal. Selanjutnya awan nimbostratus. Awan ini ditemukan pada lokasi Bukit Undip, Semarang, Jawa Tengah. Ciri-ciri awan ini yaitu yang pertama bentuknya tidak beraturan atau berubah-ubah dan tersebar luas. Yang kedua berwarna gelap dan kelabu, bisa dilihat pada gambar. Kemudian kemungkinan cuacanya menimbulkan hujan atau salju. Lalu yang terakhir terdapat pada ketinggian 600 meter hingga 3000 meter dpl di atas permukaan laut. Kemudian yang awan terakhir ada awan cirrocumulus yang di lokasinya ada di Perumahan Banjarwijaya, Tangerang, Banten, Indonesia, dengan ciri yang pertama memiliki format bulat atau serpihan dan pun mempunyai warna putih yang berjajar atau berkelompok. Kemudian ciri kedua yaitu memiliki format seperti terputus-putus dan terdiri atas kristal es sehingga menyusun seperti kelompok kambing tidak memuncul bayangan. Kemudian yang terakhir merupakan awan kumpulan tinggi yang serupa dengan awan stratocumulus dan altocumulus. Namun awan ini mempunyai bulatan-bulatan yang lebih kecil daripada kedua jenis awan itu jika disaksikan dari permukaannya. Bisa di next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.